Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Cahyo Hasanuddin. Kali ini kita akan belajar tentang model evaluasi CIP. Nah, model evaluasi CIP itu adalah model paling lengkap dibanding model yang lain. Untuk itu, kita akan belajar lebih detail bagaimana sih model evaluasi CIP itu. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang karakteristiknya, langkah kerjanya, kemudian kelebihan dan kelemahannya, dan rekomendasi penggunaan model CIP. Nah, karakteristik model evaluasi CIP bahwa terkait dengan adanya 4 macam penilaian. Yang pertama yaitu menilai tujuan dan prioritas dengan membandingkan dengan kebutuhan, adanya masalah, dan peluang yang tersedia. Berikutnya, menilai sebuah rencana pelaksanaan dan anggaran yang dibutuhkan dengan membandingkannya dengan tujuan yang ditargetkan. Selanjutnya adalah menilai efektivitas sebuah program. Nah, karakteristik yang berikutnya yaitu menilai keberhasilan program dengan membandingkan hasil dan efek sampingnya dengan kebutuhan yang ditargetkan. Kita dapat memeriksa efektivitas biayanya dan mungkin bisa jadi membandingkan sebuah biaya dan hasilnya dengan program yang kompetitif. Juga dengan menginterpretasikan hasil-hasil yang menghambat pengeluaran, upaya sumber daya, dan sejauh mana rencana operasional itu baik dan efektif dilaksanakan. Nah, hal ini diungkapkan oleh Satterbim dan Corin pada tahun 2014. Nah, langkah kerja dari model CIP. Menurut Supriyanto, Jaya, Kurnia, dan Habibah pada tahun 2010, bahwa model evaluasi CIP itu langkah kerjanya adalah yang pertama kita melakukan evaluasi konteks, kemudian adanya evaluasi input, kemudian adanya evaluasi proses, dan yang terakhir adalah evaluasi produk. Nah, hal ini akan kita jelaskan berikut ini. Evaluasi konteks yang dimaksudkan adalah untuk menilai kebutuhan, masalah, aset, dan peluang guna membantu pembuat kebijakan menetapkan tujuan dan prioritas, serta membantu kelompok pengguna lainnya untuk mengetahui tujuan, peluang, dan hasilnya. Selanjutnya, pada kegiatan evaluasi masukan ataupun input evaluation yaitu bertujuan untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber, alternatif apa yang diambil, apa rencana dan strategi yang mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Evaluasi proses meliputi koleksi data, penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program. Nah, pada dasarnya evaluasi proses itu untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Selanjutnya adalah evaluasi produk, yaitu merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan dalam pencapaian sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Data yang dihasilkan akan sangat menentukan apakah program diteruskan, dimodifikasi, atau dihentikan. Nah, berikut saya jelaskan bahwa bagan model CIP, ini pendapatnya As'angari tahun 2018, yaitu pada konteks evaluation ada goal, ada tujuan, yaitu beneficiaries, need, kemudian resource, problem, background, dan environmental. Nah, pada input evaluation itu adanya plans, yaitu stakeholdernya, strateginya, budgetnya, coverage-nya, dan research-nya. Selanjutnya pada proses evaluation yaitu adanya action, yaitu develop, implement, monitor, dan feedback. Yang terakhir adanya product evaluation, yaitu
tentang outcome, hasil akhirnya, yaitu adanya impact, effectiveness, transportabilitas, sustainabilitas, dan adjustment. Nah, inilah bagian model chip. Sehingga dikatakan bahwa model chip itu adalah merupakan model yang sangat lengkap karena mengevaluasi 4 langkah secara langsung. Nah, apa sih kelebihan dan kelemahan dari model chip? Yang pertama, kelebihan dari evaluasi model chip yaitu pada model evaluasi chip itu lebih komprehensif ataupun lengkap dalam menjaring sebuah informasi. Karena objek evaluasinya tidak hanya pada hasil semata, tetapi juga mencakup sebuah konteksnya, inputnya, prosesnya, maupun produknya. Berikutnya adalah model chip itu dapat memperbaiki dan mengembangkan suatu program. Nah, selanjutnya model chip itu dapat menyajikan informasi yang berkaitan dengan pengambilan sebuah keputusan. Nah, yang terakhir, model chip itu dapat memberikan umpan balik untuk penyusunan sebuah program yang berkelanjutan. Nah, kelebihan ini diungkapkan oleh Nurcholish pada tahun 2015. Kekurangan dari evaluasi model chip menurut Nurcholish yaitu adanya pandangan evaluator mungkin tidak sejalan dengan pandangan pengambilan keputusan tentang langkah-langkah penyusunan program dan komponen-komponen program tersebut. Kemudian fokus evaluasi yang sangat ditekankan pada hasil evaluasi program. Nah, yang terakhir adanya rekomendasi. Nah, rekomendasi penggunaan model chip itu dapat dilihat dari kategori tingkat keberhasilan. Nah, kategori tingkat keberhasilan itu ada rendah, sedang ataupun tinggi, sangat tinggi. Nah, apabila kategori tingkat keberhasilannya itu rendah, maka bentuk rekomendasinya adalah kita harus memperbaiki perencanaan dan strategi penyelenggaraan program tersebut. Nah, apabila kategori tingkat keberhasilannya sedang ataupun tinggi, kita harus meningkatkan kualitas penyelenggaraan program tersebut. Nah, apabila kategori tingkat keberhasilannya tinggi, maka kita harus mengembangkan program tersebut. Nah, hal ini dikembangkan oleh Jaya dan Deot tahun 2019. Nah, artinya berbagai bentuk rekomendasi dan tindakan ini tentu harus mempertimbangkan keseluruhan aspek yang telah dievaluasi. Nah, tindakan yang tepat harus berdasarkan pada evaluasi yang tepat dan komprehensif. Nah, daftar rujukan pada pembahasan hal ini yaitu saya ambil dari As'ang Ari, Jaya, Dandut, kemudian Nurcholish, Stedlebum, Kohn dan Kris, kemudian yang terakhir adalah Supriyantoko. Nah, demikian presentasi tentang evaluasi model chip. Semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.